Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat tahajud merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki keutamaan yang besar. Salat ini dilakukan pada waktu sepertiga malam terakhir saat suasana hening dan khusyuk dalam melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud tidak selalu diperlukan bacaan surat yang panjang. Terkadang membaca surat-surat pendek dengan penuh kekhusyukan bisa lebih disukai Allah. Video ini akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud yang memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Mari kita simak surat-surat apa saja yang bisa kita amalkan dalam ibadah malam ini. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surat yang pertama adalah surat An-Nas, yaitu memohon perlindungan dari kejahatan tersembunyi. Surat An-Nas yang merupakan surat terakhir dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang merayap di dalam hati manusia. Ayat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi. Dan jelas dalam konteks salat tahajud, membaca surat An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Pendekatan sufi terhadap surah An-Nas menekankan pada aspek pengakuan akan keterbatasan diri manusia dan kebutuhan akan perlindungan ilahi. Mereka percaya bahwa membaca surat ini dalam salat tahajud membantu dalam pemurnian niat dan memperkuat keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya pada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surat An-Nas membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas dalam salat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Yang kedua adalah surat Al-Falaq, memohon perlindungan dari keburukan ciptaannya. Surat Al-Falaq mengajarkan umat Islam untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan ciptaannya. Ayat-ayat dalam surat ini secara eksplisit memohon perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan dengki. Dalam konteks salat tahajud, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perspektif sufi terhadap surat Al-Falaq menekankan bahwa pentingnya mengembangkan ketegangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahwa membaca surat ini dalam salat tahajud adalah cara yang efektif mengundang perlindungan ilahi dan meningkatkan keberanian serta keteguhan hati para ulama. Juga menggarisbawahi pentingnya surat Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas semua keburukan dan ciptaannya.
Surat ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhi segala keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas, esensi keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas membawa pesan esensi tauhid, mengajarkan tentang keesaan Allah yang tidak ada tandingannya. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini dalam salat tahajud adalah Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Pandangan Sufi terhadap pembacaan surat Al-Ikhlas dalam salat tahajud menekankan pada pembersihan hati dan jiwa. Dalam salat tahajud bukan sekedar membaca teks, tetapi juga sebuah proses mengalami dan membawa seseorang lebih dekat kepada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Al-Ghori menjelaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membawa manfaat spiritual yang sangat besar, memperdalam pengalaman rohani seseorang. Pada ulama juga menyoroti pentingnya surat Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim dari terjatuhnya ke dalam syirik untuk menyekutukannya. Begitu kuat surat Al-Ikhlas memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memberdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Surat ini menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kesamaan dengan Allah, sehingga membaca surat Al-Ikhlas secara rutin, terutama dalam salat tahajud, dianggap sebagai benteng bagi seorang muslim dari godaan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat iman dan menjaga kesucian keyakinan seorang muslim. Yang keempat adalah surat Al-Humazah, menghindari perilaku buruk. Surat Al-Humazah merupakan surat yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayat lain tegas perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dengan konteks salat tahajud, pembacaan surat Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi diri dan perbaikan akhlak. Perspektif Sufi menyoroti pentingnya membaca surat Al-Humazah dalam salat tahajud adalah sebagai bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang kejam. Dalam surat ini, mereka percaya bahwa salat tahajud memberikan kesempatan yang baik untuk merefleksikan perilaku dan sikap kita terhadap sesama, serta untuk bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surat Al-Humazah menyoroti pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sikap sombong serta meremehkan orang lain. Mereka berpendapat bahwa membaca surat Al-Humazah dalam salat tahajud memperkuat kesadaran akan akibat buruk dari perilaku buruk tersebut, serta mengingatkan kita akan pentingnya berbuat baik dan menghormati sesama manusia. Dengan membaca surat Al-Humazah dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga perilaku dan sikap yang baik, serta untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah langkah penting dalam memperbaiki akhlak dan menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat, menegaskan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman dalam perspektif. Yang kelima adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap orang lain akan dibalas di hari pembalasan. Oleh karena itu, pembacaan surat Al-Ma'un dalam salat tahajud dianggap penting sebagai cara untuk merefleksikan diri, tindakan, dan sikap sehari-hari. Ulama seperti Imam Al-Syafi'i menganggap surat Al-Ma'un sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membacanya dalam salat tahajud menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat
dan amal perbuatan mereka. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surat Al-Ma'un dalam surat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ekspresi diri dari iman yang mendalam. Pembacaan surat Al-Ma'un dalam salat tahajud memperkuat komitmen umat Islam dalam berbuat baik dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.